Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini, pagi hari ini, hari yang ke-17, kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membersamai Ramadan ini. Insya Allah sampai akhir kita bisa mengisi Ramadan ini dengan kebajikan-kebajikan. Dan pada hari ini kita ingin berbagi kepada pemirsa Mimosa TV dan seluruh keluarga besar Mimosa. Kita akan berbagi mengisi waktu yang ada di bulan suci Ramadan ini dengan dakwah kesufian. Tema kali ini kita sesuaikan dengan momentum Nuzulul Quran, karena pada pertengahan bulan suci Ramadan ini seluruh masjid-masjid yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta telah melaksanakan peringatan turunnya Al-Quran. Oleh sebab itu kami tentu dari Majelis Azikra Pengkajian Tauhid Tasawuf ini akan menyajikan kepada pemirsa di rumah bagaimana kita menyikapi tentang turunnya Al-Quran pada bulan suci Ramadan ini, dan kita kaitkan dengan peningkatan keyakinan atau iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian dengan bacaan-bacaan ini kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tema kali ini berhubungan dengan Nuzulul Quran, dikaitkan dengan tauhid tasawuf yang insya Allah akan disampaikan oleh Tengku Iskandar Datu sebagai narasumber kita pada kali ini. Dan di sini juga ada teman-teman yang akan menanyakan sehubungan dengan peringatan atau dakwah ini. Baik, pada kesempatan ini kami juga dipantau oleh beberapa majelis tasawuf di Kabupaten Gorontalo, dan insya Allah pengantar ini akan disampaikan oleh Tengku Iskandar Datu. Perlu kami sampaikan bahwa Majelis Azikra ini di bawah asuhan Tengku Iskandar Datu, dan sebagai guru mursyid kami yaitu Abu Yaseh Haji Amran Wali Al-Khalidi. Semoga guru kita, guru mursyid kita diberikan kesehatan lahir dan batin, sehingga kita terus dipantau di dalam perkembangan ketauhidan atau kesufian ini. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudara pemirsa TV Mimosa yang dirahmati Allah, dan khususnya kaum muslimin dan muslimat yang ada di Provinsi Gorontalo, semoga senantiasa kita selalu di dalam limpahan rahmat dan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala, atas keberkahan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma dan juga keberkahan daripada bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan maghfirah,
bulan yang penuh kasih sayang, bulan Ramadan yang sangat mulia. Para pemirsa yang dirahmati Allah, bersyukur pada hari ini, hari ke-17 daripada bulan suci Ramadan, kita disempatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk saling berbagi, saling bertatap muka, berkasih sayang dengan satu ungkapan yang merupakan kewajiban bagi kita sebagai hamba Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'ala ismi wal udwan. Kita saling tolong-menolong di dalam kebaikan, kemudian kita saling menjaga dari hal-hal yang tidak baik. Maka pada kesempatan ini kami berpijak dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, sebaik-baik manusia itu bermanfaat bagi manusia itu sendiri. Terkait dengan apa yang disampaikan oleh pembawa acara Bapak Ustadz Rulinga, bahwa pada hari ini tentunya sebagai umat muslim di mana-mana kita yakin dan percaya di tengah-tengah umat muslim bahwa pada malam 17 adalah merupakan malam diturunkan Al-Quranul Karim, ataupun dengan kata lain dikenal dengan malam Lailatul Qadar. Bahkan sebagian masyarakat Gorontalo sangat antusias, sangat bangga dan berterima kasih kepada Allah atas bertemunya dengan malam Lailatul Qadar, malam ke-17 daripada bulan Ramadan, sehingga pada beberapa wilayah diadakan kegiatan-kegiatan yang sudah menjadi budaya selama ini dengan diistilahkan malam Lailatul Qadar. Tentunya kita sedikit melihat kembali, malam Lailatul Qadar itu adalah merupakan malam 1000 dari malam yang mulia, bahkan diibaratkan lebih baik daripada 1000 bulan, khair min alfi syahr, di mana malam itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Quranul Karim. Dan malam Lailatul Qadar itu juga di mana ditentukan kadar-kadar insan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari malam Lailatul Qadar tahun yang berlalu sampai kepada tahun 17 Ramadan pada tahun depan. Jadi maka dikatakan Lailatul Qadar, malam yang dikatakan selalu urusan yang ada pada makhluk-makhluk di dunia ini. Baik, saya tertarik dengan apa yang disampaikan tentang bagaimana Al-Quran itu diturunkan dan apa sebenarnya Al-Quran itu sendiri. Kita melihat kepada masyarakat bahwa Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan itu sebagai petunjuk. Ada kata-kata yang kita perlu garis bawahi di dalam firman Allah, wa nunazzilul Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan kami turunkan Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi manusia. Kita sebagai umat Islam, tentunya Al-Quran itu menjadi pedoman kita sebagaimana rukun iman, bahwa diantaranya mempercayai kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya Al-Quran itu bisa menjadi petunjuk pada kehidupan kita ketika Al-Quran itu bukan hanya sebagai bacaan, dijadikan sebagai bacaan, bukan hanya Al-Quran itu dijadikan sebagai simbol, sebagai kitab umat Islam, tetapi Al-Quran itu dapat kita jalani
pada kehidupan, apa yang terkandung di dalam kalimat-kalimat kata-kata yang terbuat di dalam Al-Quran itu kita aplikasikan dalam kehidupan, barulah kita dapat menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi kita sebagai manusia. Tapi pada faktanya, di mana-mana kita melihat orang membaca Al-Quran tetapi kurang terpetunjuk. Orang menjadi Al-Quran sebagai bacaannya. Orang mengimani Al-Quran sebagai kitabnya. Tetapi belum menjadi petunjuk. Belum menjadi standar petunjuk pada kehidupan. Ini tentunya ada persoalan-persoalan yang perlu kita perhatikan dan perlu kita benahi. Sebenarnya kenapa dan apa Al-Quran yang kita yakini, Al-Quran yang kita imani sebagai petunjuk pada kehidupan kita belum terrealisasi ataupun belum terpenuhi, belum dijadikan, belum terjadi pada kehidupan pribadi-pribadi kita, di mana Al-Quran sebagai petunjuk. Nah, seperti saya contohkan seperti tanda-tanda lalu lintas. Nah, tanda-tanda lalu lintas, kemudian dia baca dilarang parkir, dilarang parkir. Nah, ketika dia mengetahui dilarang, dia membaca dilarang parkir, maka dia tidak parkir di situ. Nah, berarti bacaan itu terpetunjuk bagi kita sehingga dia apa yang diisyaratkan dengan kalimat itu dia terlaksana pada keberadaan dia. Nah, dilarang parkir, kan kita baca dilarang parkir. Kita bawa mobil, sehingga kita tidak parkir mobil di situ karena kita terpetunjuk dengan kata dilarang parkir. Nah sekarang Al-Quran mengatakan la taqrabuz zina, jangan kamu dekati zina misalnya. Ataupun Al-Quran mengatakan la taqrabus shalah wa antum sukara. Nah, ataupun Al-Quran mengatakan wala taqul lahuma biufin. Jangan kamu berkata pada kedua orang tua. Nah, ini kita baca. Nah, bahkan kita sering membaca wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Bertolong-tolonglah kamu pada kebaikan dan ketakwaan. Ini kita baca di dalam Al-Quran. Tetapi pada kehidupannya susah sekali kita mengaplikasikan itu pada kehidupan. Nah, ini tentu ada persoalan sehingga belum kita bisa jadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk pada kehidupan ini. Nah, maka kami melihat sangat jelas Al-Quran mengatakan bahwa fas'aluhu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kamu kepada ahli zikir jika kamu tidak memahami, tidak mengerti, tidak mengetahui jalan bagaimana menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi kehidupan kita, dan bagaimana Al-Quran itu dapat membedakan, memisahkan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Nah, tentunya atas dasar keyakinan bahwa Al-Quran adalah merupakan pedoman kita, kitab Allah, petunjuk bagi kita sebagai manusia. Tentunya ini harus teraplikasikan, harus terrealisasi, terwujud di dalam
kehidupan. Saya teringat dengan kata-kata para tetua-tetua kita yang ada di negeri yang kita cintai ini dengan bahasa Gorontalo. Kalau saya tidak salah, ada ungkapan mengatakan bahwa Al-Quran itu Al-Quran tobatana. Nah, kira-kira begitu ya. Al-Quran itu di dalam diri. Nah, sebenarnya kami lihat bahwa itulah substansi daripada Al-Quran. Karena ketika ditanya oleh sahabat tentang akhlak Rasulullah SAW kepada Sayyidina Aisyah, beliau menjawab, akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quranul Karim. Maka marilah dengan kesempatan ini kita coba melihat kembali, berbincang-bincang, kita saling tukar pikiran, bagaimana Al-Quran itu bisa menjadi tunjuk pada kehidupan kita sebagai insan itu. Itu sebagai Baik, Tengku, menarik tadi apa yang disampaikan, dan kita aplikasikan di tengah-tengah masyarakat ketika melihat dilarang parkir atau di dalam Al-Quran dilarang mendekati salat kalau kita mabuk atau kita tidak paham apa yang kita sampaikan. Tapi mengapa ini masyarakat kita yang notabene sebagai masyarakat Muslim yang mencintai Al-Quran, tetapi kemudian itu tidak bisa dimanifestasikan pada kehidupan hari-hari. Nah, di mana lubang ini kita bisa tutup sehingga masyarakat secara berangsur-angsur bisa menggunakan Al-Quran ini sebagai pedomannya. Kayak sekarang zakat fitrah, aqimus sholata, dirikan sholat dan tunaikan zakat. Nah, ini belum menjadi, bahkan zakat itu kan ada zakat mal, ada zakat profesi dan seterusnya. Tapi itu belum menjadi bagian daripada ini. Nah, apakah perlu ada tekanan, ada peraturan baru atau tekanan dari pemerintah atau bagaimana Ustadz? Kira-kira bagaimana mengkolaborasikan petunjuk dari Al-Quran ini menjadi bagian daripada petunjuk hidup, lalu kemudian ditambah dengan bagaimana pemerintah menurunkan sebuah aturan yang kayak sekarang orang-orang harus wajib pakai masker. Nah, karena pemerintah yang tekan, maka penggunaan masker itu menjadi wajib. Nah, bagaimana dengan Al-Quran ini? Sementara ini adalah Allah sendiri yang menyampaikan ini. Saya kira ini mungkin perlu diketahui oleh masyarakat, di mana kunci-kunci itu bisa menutupi celah yang membuat masyarakat tidak begitu patuh dengan apa yang dicintainya. Silakan. Baik. Sangat menarik ya. Kalau saya melihat bahwa dari perspektif ya kesufian, di dalam kitab Manazil Syairin, ngarangnya kitab Imam Ismail Al-Harmani, ini sebenarnya kurang kesadaran. Jadi tingkat kesadaran kita sebagai orang yang beriman. Nah, jadi tingkat kesadaran kita sebagai hamba Allah. Nah, sehingga terabaikan. Nah, jadi terabaikan apa yang Allah sampaikan lewat Rasulullah yang tertulis di dalam Al-Quran Al-Karim dan Al-Hadis, dan disampaikan oleh para ulama-ulama lewat kitab-kitab. Nah, ini kurang kesadaran. Sebagai hamba Allah. Nah, jadi seperti tadi saya katakan. Jadi kalau kita tidak sadar, kurang kesadaran sebagai
pelaku pejalan di dalam berkendara. Nah, maka dia lewat itu rambu-rambu yang telah ditentukan, dilarang belok sini, dilarang belok sini. Dia tidak punya kesadaran, jadi kurang kesadaran di dalam berkendara, maka dia lewat. Maka dia lewat. Oleh Al-Quran mengatakan sebenarnya sudah Allah bilang, innama aizukum antakunu biwahidah. Hanya saja aku sampaikan kepada kamu bahwa kamu berdiri itu dengan yang satu. Dengan apa? Dengan Allah. Jadi masuk dengan antakum itu kesadaran. Jadi sadar. Kita harus sadar. Kita harus sadar bahwa kita ini adalah ciptaan Allah. Kita harus sadar bahwa kita ini adalah hamba Allah. Kita sadar bahwa apa yang ada pada kita ini pemberian Allah. Dan apa yang kita lakukan itu bantuan, pertolongan, kasih sayang Allah. Ini. Jadi tingkat kesadaran. Jadi ketika ini kita menyadari bahwa kita ini sebagai hamba Allah, berarti kita akan patuh kepada Khaliknya, kepada penciptanya. Kalau kita tidak menyadari, kurang kesadaran kita bahwa kita ini bukan hamba Allah, kita ini mencari hidup dengan kemauan kita, kita bisa hidup dengan usaha kita, ini kurang kesadaran namanya. Kurang kesadaran. Maka dia akan keluar daripada petunjuk. Nah, jadi wa nazilul Quran. Jadi kami turun kalau kalian sebagai petunjuk. Nah. Kemudian resep ataupun konsep apa yang bisa dapat menjalani Al-Quran itu sebagai petunjuk. Nah, ini. Karena berbicara dengan hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Kalau bahasa syariat itu petunjuk. Mungkin kalau bahasa hakikat atau dikatakan dengan nur. Nah, orang yang mendapatkan nur ilahi, orang yang mendapatkan cahaya ilahi pada batinnya, baru dia dapat menjadikan Allah sebagai walinya. Baru dia dapat menjadikan Allah sebagai mentornya. Artinya dia dapat menjadikan bahwa cuman Allah lah yang menggerakkan dia, cuma Allah lah yang memberikan dia kehidupan, sehingga apa yang tertulis di dalam firman Allah yang termaktub di dalam Al-Quran dia dapat jalani. Nah, kenapa demikian? Karena hatinya terpaut. Hatinya terpaut, hatinya terikat kepada keberadaan Allah. Nah, hatinya terikat kepada keberadaan Allah, yang mana Allah ini yang memerintahkan hambanya lewat Al-Quranul Karim yang disampaikan oleh hadis seperti yang tertulis dalam kitab-kitab yang muktabar yang disampaikan para ulama. Nah, jadi persoalannya petunjuk ataupun dikatakan dengan nur pada perspektif Islam dikatakan dengan nur. Nah, ketika nur ini ada pada dada hamba, ada pada dada insan, maka dengan sendirinya dia akan menjalani kehidupan ini sesuai dengan apa yang diinginkan, apa yang dikehendaki, apa yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala yang termaktub di dalam Al-Qur'an. Kenapa demikian? Karena pada saat itu, pada ketika itu hadir Allah selalu di dalam batinnya. Maka dia membaca bahwa wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bertolong-tolonglah kamu di dalam kebaikan dan ketakwaan. Nah, dia melihat bahwa ini perintah dari Allah. Ini perintah dari Allah. Nah, dan dia merasakan dan dia menyaksikan di dalam batin dia Allah selalu memperhatikannya.
maka dia menjalani apa yang Allah perintahkan yang sebagaimana yang tertulis di dalam Al-Qur'anul Karim. Nah, dengan otomatis Al-Quran itu bukan lagi sebagai bacaan. Nah, bukan lagi cuma sebagai simbol, tetapi menjadi panduan pada kehidupannya di dalam menjalani kehidupan di dunia yang fana. Nah, itu satu. Kemudian yang kedua, maka perlulah kita pahami, perlulah kita mengerti apa itu Al-Quran, apa itu Al-Quran, dan apa itu kalam Allah. Jadi Al-Quran, sebagaimana Allah katakan, kami turunkan Al-Quran di muka bumi ini. Jadi Al-Quran itu kalau di dalam perspektif ilmu ketauhidan, Al-Quran itu lafadz syarif. Al-Quran itu lafadz syarif, lafadz yang mulia, yang diturunkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Secara bertahap. Kemudian kalam Allah. Jadi kalam Allah itu sebenarnya secara iman kita melihat kalam Allah itu la sautun wala harfun. La sautun wala harfun. Jadi kalam Allah itu dia tidak bersuara dan tidak berhuruf. Nah, bagaimana juga Al-Quran itu dia berhuruf. Nah, di dalam kitab Kifayatul Awam, nah, di sana menjelaskan bahwa lafadz syarif yang diturunkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan apa yang disampaikan oleh Jibril alaihi salam, itu namanya di dalam kaidah musawin, sama. Maka dalam satu kaidah musawin laisa bizalika. Di dalam satu sisi sama, tetapi pada sisi lain beda. Di mana sisi samanya antara kalam Allah dengan Al-Quran? Nah, di sisi yang sama di sana bahwa apa yang dipahami oleh Jibril daripada Allah Subhanahu wa taala, dari Allah Subhanahu wa taala, dengan apa yang dipahami oleh baginda Muhammad, dengan apa yang disampaikan oleh Jibril alaihissalam, itu sama. Itu sama yang dipahami. Nah, maka dikatakan kalam Allah itu Al-Quran. Al-Quran itu kalam Allah, karena sana ada amrun zamannya, kesamaannya. Jadi apa yang dipahami seperti saya katakan begini. Nah, antara Pak Eman dengan Pak Ustadz Ruli kemudian menyampaikan sama saya, Ustadz ambilkan air. Ustadz ambilkan air. Nah, kemudian kata Pak Eman kepada Pak Ruli, ambilkan air. Nah, disampaikan saya, ambilkan air. Nah, jadi yang difahami dari kata-kata ambilkan air oleh Pak Ruli kepada Pak Eman, ya, saya pahami itu sama dengan saya pahami apa yang disampaikan oleh Pak Eman. Nah, dengan apa yang dipahami oleh Pak Ruli kepada Pak Eman. Jadi amrun jamak di sana, jadi sama. Kemudian karena ini menyangkut kalam Allah, menyangkut firman Allah, berarti harus melihat kedudukan kita. Nah, kedudukan kita apa? Kedudukan kita sebagai hamba Allah. Kedudukan kita sebagai hamba Allah. Nah, ketika kita meletakkan posisi kita sebagai hamba Allah, maka apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada insan itu adalah merupakan semuanya
Kalau dia berbentuk perintah, berarti kita menjalani perintahnya. Kalau itu berbentuk larangan, berarti kita Jauhi. menghindari dengan apa yang dilarang. Kenapa demikian? Karena ini pada kita posisi kita sebagai hamba yang patuh dan taat apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasul. Barulah Al-Quran ini bisa kita jadikan sebagai pedoman di dalam kehidupan ini. Kemudian yang ketiga, memahami itu. Nah, apa yang dikandung ataupun yang dimaksud di dalam Al-Quran, tentunya bukan hanya sekedar memahami dengan logika kita. Nah, kalau kita memahami dengan logika, kita tidak mampu. Kenapa kita tidak mampu? Nah, karena Al-Quran itu adalah merupakan perwujudan daripada tajalli sifat, tajalli af'al, tajalli asma, tajalli zat Allah subhanahu wa ta'ala.